Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Muhammad Syakir dari UPT SMA Negeri 2 Jeneponto. Mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik pada hari ini. Pada hari ini ada teman yang tidak hadir? Ada Pak. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. 2 orang. Ada yang sakit? Ada Ada. Pak. Berapa orang yang sakit? 2. Orang. Ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Dan yang tidak hadir kita kembali hadir. Ya. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang program linear. Tentang program linear. Nah, di program linear itu berkaitan dengan sistem persamaan linear. Ya, sistem persamaan linear. Kalian sudah pernah belajar tentang sistem persamaan linear, ya. Nah, apa itu persamaan linear? Persamaan linear itu ada persamaan linear satu variabel, ada persamaan Variabel, 3 variabel. variabel, ya. Ya, Nah, Pak. persamaan linear satu variabel bentuknya seperti apa? Persamaan linear satu variabel. Yang satu persamaan, Ya, cuma persamaan. cuma satu. Persamaan. Bagaimana bentuknya persamaan linear satu variabel? Misalnya, X. 2x tambah 2 sama dengan Sekian. sekian. Ya. Jadi persamaan linear itu adalah persamaan yang variabelnya hanya Satu. satu. Ya, Pak. Hanya a tambah 2 sama dengan 3. Atau a tambah 2 sama dengan 3. Nah, berapa itu a-nya, ya? Jadi persamaan linear satu variabel. Kemudian persamaan linear dua variabel. Dengan sekian, ya. Ya, Pak. Persamaan linear dua variabel itu dua variabelnya. Variabelnya itu adalah x dan y. Ya, baik. Nah, jadi itu program linear. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita perhatikan. Setelah pembelajaran dengan model project based learning atau bisa disebut dengan PJBL serta menyelesaikan LKPD yang melalui Kompetensi dasar kita. Kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan ketidaksamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dengan menggunakan pasal kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dua variabel. Itu kompetensi dasar kita. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah setelah pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL serta menyelesaikan LKPD yang melalui diskusi secara aktif dengan pendekatan saintifik, materi program linear dengan mengintegrasikan pembelajaran host peserta didik dapat 1. Menemukan fungsi data suatu masalah program linear dengan benar. Ya, Mencari dan menyelesaikan titik kode dengan kecepatan dapat. mencari daerah himpunan penyelesaian dan titik pojok dengan cepat dan tepat. Nah, titik pojok itu sama dengan titik sudut, ya. Sudut. Nah, berikutnya. Nah, contohnya sampel.
25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 Kedua. dan sepeda balap dengan harga 2.200.000. Dua. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 4 juta. 2 juta. Jika keuntungan sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000. 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah Nah, untuk menyelesaikannya kita harus misalkan dulu yang tadi itu. Karena di situ di soalnya ada dua barang, ya. Dua barang. Yang pertama itu barangnya itu adalah sepeda gunung dan sepeda balap. Ada dua jenis. Nah, kita misalkan sepeda gunung itu adalah X, dan maka X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kenapa itu selalu lebih besar sama dengan 0? Karena tidak mungkin sepeda itu adalah negatif. Pasti ada barangnya, apakah ada atau tidak ada. Makanya selalu di situ X lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sepeda ini adalah sepeda ya. Ya, sepeda yang negatif. Kemudian sepeda balap itu adalah Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah ini juga sepeda ini Y, jadi sepeda balap ini adalah Y lebih besar sama dengan 0. Jadi selalu harus lebih besar sama dengan 0, ya, karena tidak ada yang negatif sepeda. Nah, kemudian seorang pedagang membeli 25 sepeda untuk persediaan. Nah, jadi di sini X tambah Y, artinya sepeda balap ditambah dengan sepeda gunung ditambah dengan sepeda balap itu lebih kecil sama dengan 25. Jadi persediaannya dia hanya mampu itu 25, ya. Perhatikan. Nah, kemudian X tambah Y lebih kecil sama dengan 25. Jika X sama dengan 0, nah sekarang kita akan mencari titik potongnya dulu, ya. Kita mencari titik potongnya. Kita misalkan X itu adalah 0, maka Y-nya sama dengan 25. Jadi kita pertidaksamaan ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan, ya. Hasilnya seperti ini. Maka kalau S-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 25. Nah, maka titiknya itu adalah 0,25. 0,25. Kemudian kalau Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka S-nya itu sama dengan 25. Maka titiknya itu adalah 25,0. Artinya S-nya 25, Y-nya 0. Oke, tuh. Kemudian harga sepeda gunung. Harga sepeda gunung itu harganya itu adalah 1.500.000. Kemudian harga sepeda balap 2 juta. Nah, sepeda gunung tadi itu misalkan itu adalah X, maka 1.500.000 X ditambah 2 juta Y lebih kecil atau sama dengan 42 juta. 42 juta ini adalah modalnya tadi, ya. Modalnya 42 juta. Oke. Nah, 1.500.000 disederhanakan. Jadi kita menyederhanakannya itu adalah kita hapus saja dulu nolnya. Berapa ini nolnya sini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita hapus nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 20. Nah, kita hapus nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 420. Maka 15X tambah 20Y lebih kecil sama dengan 420. Bisa paham di sini? Ya? Nah, sama dengan yang tadi, yang garis yang pertama. Kita cari dulu titiknya juga. Kalau S-nya sama dengan 0, nah kalau S-nya sama dengan 0, caranya kita tutup saja X-nya sama dengan 0. Berarti kita 15X ini kita tutup. Berarti yang kelihatan adalah 20Y. Nah, di sini juga masih bisa kita sederhanakan. 15 bisa dibagi 5, 20 bisa juga dibagi 5. 420 bisa juga dibagi 5. Nah, 15 bagi 5 itu sama dengan 3. 20 bagi 5 sama dengan 4. 420 dibagi 5 sama dengan 84. Nah, ini. Kenapa kita selalu menyederhanakan supaya kita tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya, ya.
Karena matematika itu adalah pelajaran untuk memudahkan, bukan untuk mencari mempersulit, ya. Oke. Nah, 3x. Nah, kalau s-nya sama dengan 0, berarti kita tutup saja s-nya sama dengan 0. Nah, berarti yang kelihatan adalah 4y. 4y lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, persamaan pertidaksamaan ini kita bisa ubah menjadi persamaan. Begitu. Jadi kalau di program linear itu cara kita perhatikan titiknya tadi yang kita sudah dapat. Nah, ini ada 0,25 Dan 0,25 dan 25,0 dan 16 kemudian 16,9. 16,9. Ada lagi? Ini baru garis yang pertama ini. Kemudian garis yang kedua, yang ini. Gimana? 3x tambah 4y. 3x tambah 4y. Titiknya itu adalah 0,21 dan 28,0. Ini titik 16,9 itu adalah titik dari x tambah y sama dengan 25 dan 3x tambah 4y sama dengan 8. Ini tadi yang pakai metode eliminasi. Kalau ini kita cari titik fotonya 3x tambah 4y sama dengan 84. Nah, kalau s-nya sama dengan 0, x sama dengan 0, maka 4y sama dengan 84. 3y sama dengan 3y sama dengan 20. berapa? 21. 21. Maka titiknya ini adalah 0,21. Nah, kemudian kalau y sama dengan 0, y sama dengan 0, maka s-nya itu maka 3x sama dengan 84. Berarti s sama dengan 84 bagi 3. Berarti s sama dengan 28. Maka titiknya ini adalah 28,0. Di sini 25. Kemudian titik yang kedua 25,0 berarti 25. Kita buka. Itu garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua 16,9. ini dulu 0,21. Berarti ini 21, Pak. Ini 21. 21 berarti ada di sini 21. Kemudian 28. X-nya sama dengan 28. di sini 28. Kemudian titik yang ketiga 16,9. Nah, 16,9 ini adalah titik potong dari garis ini, kedua garis ini. Titik potongnya di sini. Nah, Ayo, Pak. garis ini adalah S-nya tadi 16. Ini 14. Ininya. Nah, inilah titik inilah yang kita ambil ini. Dan kita uji titik fotonya yaitu 0,21 dan 25,0 dan 16, inilah yang kita cari nilai maksimumnya. Nah, fungsi tujuan kita tadi itu adalah keuntungan sepeda. Keuntungannya tadi berapa? 500 sama 600. Kalau sepeda gunung 500. Sepeda gunung 500. 100. Jadi S-nya dengan dikali 0. 500 kali 0, 0. Kemudian 600 kali 21. 600 kali 21 berapa? 12 juta, Pak. Ya? 12 juta. 12 juta. 12 juta.
Berarti 500.000 kali 25 ditambah 600.000 kali 0. Kemudian 500 kali yang kedua kali 16 ditambah 600.000 kali 9 kali 9. Nah, kenapa kita ambil hanya 3 saja yang mewakili? Ya, ini saja yang mewakili. Kalau 28 kita sudah lewat, sudah jauh. Kita yang tinggal saja. Makanya kita ambil 3 titik semuanya saja. Oke. Berapa hasilnya? 16,9. Ini 500 kali 16 sama dengan 5, 6, 30. 5 kali 1, 5 berarti 8 juta ya? 12.500.000 Pak. Itu 500 kali 25. 500 kali 25 Pak. Berapa ini? 12.500.000. 12 juta 500. 500. Jadi hasilnya ini adalah tambah 0 itu kan sama dengan 12 juta 500.000. Oke, kemudian yang ketiga 11,9. Nah, 500 kali Halo. Dengan beliau. kita besarkan buatan. Dia selalu mencari maksimumnya. Gimana? Ini di bawah. Tujuannya langsung itu ya,
Ada? Iya, Pak. Sudah jelas? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Dari kelompok 1, oke, cukup. Ya, jadi dia dapat daerah himpunan penyelesaiannya berada di antara itu yang tidak diaksir ya. Jadi yang tidak diaksir itu adalah daerah penyelesaiannya. Karena dia sudah uji 0 itu lebih kecil atau sama dengan 25. Jadi dia uji terbalik ya. Terbalik. Baik. Oke, kita boleh langsung ke kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 4. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi kelompok kami. Suatu perusahaan mobil memerlukan 18 unsur A dan 28 unsur B per hari. Untuk membuat barang jenis dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B, sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis dijual seharga 250.000 per unit dan barang jenis 2 dijual seharga 400.000 per unit, maka agar penjualannya mencapai maksimum, berapa banyak masing-masing barang yang harus dibuat? Baiklah teman-teman, ini memiliki 2 unsur dan ini memiliki 2 unsur dan bahan yang tersedia adalah 24. Kemudian saya akan membuatkan model matematikanya. Yang dibacakan teman saya tadi, jika nilai maksimumnya adalah jadi nilai maksimumnya adalah 3.450 dengan membuat 9 jenis barang, dengan membuat 9 jenis barang 1 dan 3 jenis barang kedua. Gimana kelompok lain? Ada tanggapan? Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas. Baik, karena sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 4, maka kita beri aplaus untuk kelompok 4. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan jadi itulah tadi apa yang dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, semua yang ditampilkan itu ya oke, sudah bagus ya. Sudah bisa dipahami bahwa di program linear itu kita harus selalu berpikir kritis ya.
kedua unsur B, jika barang jenis dijual seharga 250.000 per unit dan barang jenis 2 dijual seharga 400.000 per unit, maka agar penjualannya mencapai maksimum, berapa banyak masing-masing barang yang harus dibuat? Baiklah teman-teman, kita bagaimanakah caranya agar baik kita baiklah teman-teman, saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara menentukan berapa banyak masing-masing barang yang harus dibuat untuk mencapai maksimum. Pertama-tama kita harus membuat ilustrasi atau model matematikanya. Baik, seperti yang kita ketahui, unsur A itu memiliki X-nya memiliki satu unsur, dan Y-nya memiliki 3 unsur, dan bahan yang tersedia 18 unsur. Dan untuk unsur B, X-nya memiliki 2 unsur, dan Y-nya memiliki 2 unsur, dan bahan yang tersedia adalah 24. Kemudian saya akan membuatkan model matematikanya. Dari soal yang dibacakan teman saya tadi, jika nilai maksimumnya adalah jadi nilai maksimumnya adalah 3.450 dengan membuat 9 jenis barang, dengan membuat 9 jenis barang satu dan 3 jenis barang kedua. Gimana kelompok lain? Ada tanggapan? Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas. Baik, karena sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 4, maka kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan jadi itulah tadi apa yang dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, semua yang ditampilkan itu ya
oke, sudah bagus, ya. Sudah bisa dipahami bahwa di program linear itu kita harus selalu berpikir kritis, ya. Apa? Karena soalnya dalam bentuk soal cerita. Jadi kita harus analisis betul baru kita bisa modelkan dalam bentuk matematikanya. Nah, oke. Untuk menyelesaikan program linear itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, ya. Nah, dari langkah yang kita lakukan ini mungkin ada yang bisa simpulkan untuk melakukan dari program linear. Silakan. Siapa? Ya, oke, silakan. Untuk menyelesaikan program linear ada berapa langkah? Langkah. Ya. Untuk 1, tentukan variabel kendalanya. Ya, 2, oke. tentukan fungsi tujuan. Ya, 3, susun model dari variabel kendala. ya, oke. Kemudian 5, tentukan titik-titik potong dari grafik. tentukan titik potong dari Grafik. Oke, nah, inilah tadi titik potong yang semua sudah kita lakukan, ya. Nah, kemudian kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini pembelajaran kita kali ini. Silakan. Ya, silakan. Kesimpulan, program linear merupakan salah satu teknik optimasi yang digunakan dalam berbagai bidang untuk menentukan optimalisasi suatu kegiatan, misalnya produksi, penjualan, dan lain-lain. Langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan program linear yaitu menentukan variabel kendala, menyusun fungsi tujuan, menyusun model, menggambar grafik model, menentukan titik potong grafik, menentukan daerah penyelesaian, dan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, jadi itulah kesimpulan tentang program linear. Jadi, misalnya tadi metode uji titik pojok, ya. Jadi metode uji titik pojok itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah menentukan garis sistem pertidaksamaannya menjadi fungsi kendala dan persoalan yang diberikan. Kemudian menentukan titik-titik pojok yang merupakan koordinat pembatas daerah yang memenuhi fungsi kendala. Kemudian menghitung nilai optimum dari titik-titik pojok yang diperoleh, dan yang keempat adalah mendapatkan nilai maksimum atau minimum sesuai permasalahan. Ya, nah, itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang matriks, ya. Jadi materi berikutnya adalah matriks, tentang matriks. Oke. Kemudian untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Kenapa bisa menyenangkan? Karena Apa? dapat lebih Konsentrasi. tahu program linear, ya, mengetahui lebih dalam program linear. Oke, jadi kita dengan berdiskusi yang tadinya kita tidak paham, setelah kita berdiskusi kita bisa memahaminya, langkah-langkahnya, ya. Ya, Pak. Baik, oke. Jadi untuk hari ini kita cukup sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.